depan untuk berjoget dan bahkan bergabung ya dengan para demonstran, itu tidak menurunkan kewibawaan seorang Polwan. Kalaupun Polwan di depan untuk paling depan mengatasi demo, bukan berarti dia jogetnya itu joget-joget seperti pendangdut itu. Iya, jogetnya itu joget komando, jogetnya Polwan yang sudah diajarin. Jadi nggak pakai joget-joget seperti penyanyi-penyanyi dangdut itu, enggak Pak. Jadi ada standarnya untuk senam Polwan itu. Jadi senam komando namanya senam Polwan. Jadi nggak terlalu sensual dan tidak terlalu mengurangi kewibawaan. Justru itu mendekatkan diri antara polisi dan masyarakat. Dan alhamdulillah sudah dalam beberapa kali pelaksanaan demo yang besar-besaran itu semuanya berjalan lancar, sejuk, damai, dan tidak ada anarkis di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Oke, baik. Mudah-mudahan itu cukup menjawab pertanyaan dari Pak Mahmudi dan juga cukup memuaskan ya, kira-kira kenapa Polwan itu melakukan joget bersama begitu ya, dan itu ternyata tidak sama sekali mengurangi kewibawaan. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat ada Polmas, ada Polwan, sebenarnya seberapa besar sih peran Polwan dalam Polmas itu? Sangat besar peranannya. Jadi untuk masalah-masalah apabila terjadi konflik sosial dengan derajat yang tinggi, maka Polwan diturunkan ke sana untuk mengadakan negosiator, untuk memberikan suatu kegiatan preemptif, menyuluh, memberitahukan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, tidak melanggar hukum, jangan melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh Polwan. Dan karena tadi Polwan itu ada sifat-sifat keibuan, lembut, maka masyarakat kadang-kadang lebih bisa menerima dan dia tidak akan memberikan suatu feedback yang sifatnya keras terhadap Polwan. Baik, udah dikasih kelembutan, masa mau marah ya Bu ya? Kita kembali lagi ke pertanyaannya tadi mengenai kiprah Polwan dalam Polmas. Apakah sudah dianggap cukup maksimal? Ya, semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran. Anggaran itu sudah ditentukan bahwa kegiatan Polmas itu ada anggaran 15.000 setiap kali mendatangi masyarakat. Tapi anggaran yang ada tentunya tidak maksimal. Jadi yang dikerjakan yang sesuai dengan dukungan anggaran yang ada. Namun demikian, secara tidak langsung, Polwan ini kan di mana-mana ada. Dia mengemban fungsi Polmas, baik itu di rumah, di arisan PKK, kemudian mungkin ada komunitas Polwan bersepeda. Nah, di komunitas-komunitas itu Polwan juga secara tidak langsung dia sudah melakukan kegiatan pemulisian masyarakat. Sehingga di tempat-tempat itu dia bisa mencarikan solusi, kemudian sharing dengan masyarakat yang punya permasalahan. Baik, mudah-mudahan ini juga cukup membantu menjelaskan bagaimana sebenarnya kiprah dari Polwan di Polmas ini. Multi talenta, ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter masak, ada yang pinter menjahit, multi talenta mereka. Yang jadi presenter juga ada ya Bu ya? Oh iya, ada. Oke, kalau misalnya kita lihat di Jakarta juga bahkan ada satu band isinya Polwan semua ya Bu ya? Diva Polwan. Diva Polwan dan juga ada kalau nggak salah saya lihat The Police gitu ya. Itu memang sengaja Bu, ada Polwan saat ini membuat satu performance untuk meningkatkan citra Polwan di masyarakat. Iya, saya kira untuk mengisi kekosongan waktu biasanya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di Polda juga ada bandnya, tapi kapan-kapan mungkin bisa ditampilkan. Jadi ada waktu-waktu luang mereka ngisi kegiatan-kegiatan yang positif. Ada yang sekolah masak, ada yang sekolah menjahit, ada yang sekolah sebagai desainer, ada yang sekolah S2, S3. Jadi memang berkembang dalam ilmu pengetahuan dan wawasannya. Oke, ini dulu kan Polwan nggak begitu Bu, nggak sehebat kayak Polwan sekarang. Nah itu apa bedanya Polwan dulu sama Polwan sekarang? Saya ini kan Polwan dulu juga, tapi saya merasa hebat itu nggak artinya. Ya, sekarang lebih moncer begitu Bu? Ya karena dulu kan masalah informasi media itu kan masih terbatas. Sekarang kan sudah situasi global, TV banyak, radio banyak, kemudian media cetak sudah ada, jadi kelihatan semakin berkembang. Dan sejak dulu memang Polwan sudah berkembang sebagaimana peran gandanya.
Oke, nah berbicara soal peran ganda, apakah memang dari atasannya sendiri ada dorongan gitu supaya Polwan itu mau mengembangkan bakat di luar tugasnya sebagai anggota kepolisian? Ada pimpinan yang menyarankan untuk mengembangkan dirinya, baik itu di pendidikan informal maupun formal, tetapi kemauan Polwan sendiri yang lebih dominan dalam dia mengembangkan dirinya, baik itu di pendidikan formal maupun informal. Ya, nah ini kan juga pasti tidak jauh hubungannya sama upaya polisi untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, apa upaya Polwan terutama untuk meningkatkan kinerja supaya masyarakat juga bisa lebih percaya sama kepolisian? Itu tadi, Polwan harus punya wawasan yang luas, punya kemampuan profesional, sehingga dia tetap dapat eksis di lingkungan institusinya dia sendiri maupun di lingkungan masyarakat, sehingga dia bisa mengikuti perkembangan situasi yang ada di wilayahnya masing-masing, bahkan dia harus mampu mengetahui, mempunyai wawasan yang nasional maupun internasional. Karena situasi Kamtibmas yang bersifat nasional akan berdampak di Jawa Timur, dan itu semua diantisipasi. Termasuk potensi gangguan ya. Nah, biasanya potensi gangguan yang mungkin terjadi itu apa saja? Banyak gangguan Kamtibmas itu banyak, mulai kriminalitas itu ada pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, semua banyak, dan semua Polwan ada juga di fungsi reserse.